Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Kalau tidak, jika Raja Yuein dengan paksa mencoba membunuhnya, Raja Sejati pasti akan menutup mata. Lagi pula, siapa yang akan menyinggung pembangkit tenaga listrik tingkat Raja yang marah dan bahkan gila demi seorang kultivator tahap nirvana? Kecemasan Yang Chen bertambah-tambah, dan dia hampir tidak sabar menunggu sesaat pun. Namun, peruntungannya tidak terlalu buruk. Yun Qi Tianzun hanya membuatnya menunggu setengah hari, lalu segera kembali sambil tertawa terbahak-bahak, "Yang Chen, kau beruntung. Raja Sejati baru saja akan memasuki kultivasi tertutup untuk menyembuhkan lukanya ketika kau tiba. Jika kau tiba beberapa saat kemudian, kau tidak akan bisa bertemu Raja Sejati saat kultivasi tertutupnya dimulai. Raja Sejati juga sangat penasaran dengan kedatanganmu. Kau boleh ikut denganku." Yang Chen menghela napas lega, dan setelah mendengar ini, segera mengikuti Yun Qi Tianzun untuk menemui Raja Sejati. Keduanya tiba bersama di sebuah kastil kuno yang gelap gulita. Kastil kuno ini jelas merupakan tempat kultivasi tertutup Raja Sejati. Begitu keduanya tiba, mereka segera melihat Raja Sejati, yang sedang duduk di kursi dengan mata tertutup, memulihkan energinya. Tampaknya Raja Sejati juga diam-diam menunggu kedatangan mereka berdua. Ketika Yang Chen dan Yun Qi Tianzun tiba, Raja Sejati mengangkat kepalanya dan bertanya dengan tenang, "Yang Chen, kau tiba-tiba datang ke area suci Raja Rohku dan ingin segera menemuiku. Ada apa?" Yang Chen tahu bahwa waktu tidak boleh disia-siakan, jadi dia segera menjawab dengan hormat, "Situasinya sedemikian rupa sehingga, untuk beberapa alasan khusus, saya telah menyinggung Raja Yuein." "Kau menyinggung Raja Yuein?" "Raja Yuein bukan orang picik. Kalau cuma masalah kecil, aku bisa membelamu. Kau tak perlu khawatir. Kau orang yang berjasa, Raja Yuein tak akan menyimpan dendam padamu," kata Raja Sejati dengan tenang. Yang Chen mendengar kata-kata Raja Sejati dan tersenyum getir. "Raja Sejati yang tertua, situasinya mungkin berbeda dari yang Anda bayangkan. Saya khawatir tidak ada cara untuk menebus kesalahan saya kepada Raja Yuein kali ini. Kalau tidak, saya tidak akan terburu-buru datang ke sini secepat ini." "Bagaimana kau bisa menyinggung Raja Yuein? Dia tidak mengalami banyak gejolak emosi dalam hidupnya. Meskipun dia mungkin tidak memperlakukan seseorang dengan baik, dia seharusnya tidak menyimpan dendam seperti itu. Aku cukup penasaran bagaimana kau bisa menyinggungnya sampai-sampai dia bahkan tidak bisa memaafkanmu." Raja Sejati tertawa. Yang Chen tersenyum getir, "Seberapa besar aku telah menyinggung perasaannya, aku tak bisa mengatakannya. Tapi kupikir memang ada sesuatu yang tak bisa didamaikan antara Raja Yuein dan aku. Jadi maksudmu kau datang mencariku untuk berlindung dan memintaku melindungimu?" Raja Sejati menyentuh dagunya dan menatap Yang Chen. Melihat tatapan mata Raja Sejati yang dalam, Yang Chen tahu bahwa dia bukan orang bodoh, jadi tidak perlu menyembunyikan apapun. Dia berkata dengan lugas, "Benar. Untuk ini, saya bersedia membayar hadiah yang diberikan para senior terakhir kali dan meminta bantuan Penatua Raja Sejati." "Yang Chen, aku bukan orang yang tidak masuk akal. Jika Raja Yuein benar-benar marah dan ingin membunuhmu karena masalah ini, akan agak berlebihan bagiku untuk melindungimu dengan syarat yang kau berikan. Namun, aku sudah berjanji, dan karena aku sudah berjanji padamu, tentu saja aku akan memenuhinya. Tapi kau harus mengerti bahwa aku hanya akan membantumu sekali. Artinya, aku akan melindungimu dari Raja Yuein sekali, dan setelah itu, aku tidak akan ikut campur." Raja Sejati menjawab dengan acuh tak acuh. Yang Chen tahu ini akan terjadi. Bahkan sebagai seorang raja yang berkuasa, Raja Sejati tidak akan mengambil risiko menyinggung Raja Yuein hanya demi orang tak berarti seperti dia. Tetapi setidaknya dia punya rencana cadangan. Sebelum dia bisa mengungkapkan rencana cadangannya, pada saat berikutnya, seorang pakar tanpa batas menyerbu dari belakang. Raja Sejati, sesuatu yang mengerikan telah terjadi." Tetua berjubah hitam, pakar tanpa batas, bergegas menghampiri, wajahnya dipenuhi kepanikan dan kecemasan. Yang Chen mengenali orang ini, yang merupakan ahli tanpa batas lainnya dari Gunung Raja Roh, bernama Pelindung Surgawi. Ia memiliki status yang sama dengan Yun Qi Tianzun dan juga merupakan senior tanpa batas yang terhormat. Melihat pihak lain seperti ini, Yang Chen memiliki firasat buruk di hatinya. Raja Sejati pun heran, ada apa gerangan hingga membuatmu panik seperti ini? Raja Yuein, entah kenapa, terus mengikuti distrik suci kita dan bahkan sampai di luar Gunung Raja Roh. Ia menuntut kita untuk menyerahkan Yang Chen, bersikeras bahwa dia ada di sini. Yang Chen, kau benar-benar di sini?" Sang pelindung surgawi tercengang. Mendengar ini, Raja Sejati tercengang. Ia tak kuasa menahan diri untuk melepaskan jiwanya, dan benar saja, ia menemukan kedatangan Raja Yuein. Hal ini membuatnya menyeringai, "Yang Chen, bagaimana mungkin kau menyinggung Raja Yuein sampai begitu marah hingga menuntutku untuk menyerahkanmu? Atau dia bahkan akan menghancurkan Gunung Raja Rohku? Nah, karena aku sudah berjanji padamu, tentu saja aku akan membantumu dalam masalah ini. Namun, aku hanya akan membantumu sekali saja.
Jika ada yang ingin kau katakan, katakan dengan cepat. Hanya membantu sekali. Yang Chen jelas tidak mau menerima ini. Setelah menghindari kesulitan ini, Raja Sejati akan memaksanya keluar dari area suci Raja Roh keesokan harinya. Ketika dia sendirian di luar, bukankah mudah bagi Raja Yueyin untuk membunuhnya? Wajahnya tampak serius lalu segera berkata, Raja Sejati, hamba bersedia membayar dengan syarat lain. Ketika percakapan berakhir, Yang Chen langsung mengeluarkan gulungan jimat. Apa ini? Raja Sejati hendak pergi tetapi sekarang menatap jimat itu dengan rasa ingin tahu. Yang Chen berkata, jimat ini adalah jimat penghancur Ming yang telah kuteliti. Dengan jimat ini, kau bisa menghancurkan ki hantu mayat hidup dari semua tingkat makhluk hantu, tetapi hanya terbatas pada ki hantu mayat hidup. Jimat ini tidak bisa menghancurkan ki hantu Raja Neter tingkat yang lebih tinggi. Meski begitu, nilai jimat roh ini tetap luar biasa. Raja Sejati seharusnya mengerti. Apa kau mengatakan yang sebenarnya? Bisakah itu menghancurkan ki hantu mayat hidup? Raja Sejati tercengang. Benar, kalau Raja Sejati tidak percaya, kau bisa mencobanya, kata Yang Chen. Mendengar ini, Raja Sejati melambaikan lengan bajunya, mengeluarkan sebuah labu, lalu mengocoknya beberapa kali. Dalam sekejap, ki hantu mayat hidup berwarna hitam muncul dari labu tersebut. Saat ki hantu mayat hidup muncul, Yang Chen diam-diam berpikir bahwa pembangkit tenaga listrik tingkat raja ini memang memiliki banyak trik, bahkan telah menyimpan ki hantu mayat hidup. Raja Sejati memberi perintah, gunakan jimat penghancur Ming milikmu. Yang Chen tahu persis apa yang harus dilakukan dan segera meluncurkan jimat Ming patah. Dalam sekejap, kekuatan di dalam jimat Ming yang patah terungkap. Ki hantu mayat hidup hancur lapis demi lapis dan menghilang menjadi ketiadaan. Melihat pemandangan ini, Yun Qi Tianzun dan Guardian Celestial Venerable terkejut, Raja Sejati, ini ki hantu mayat hidup tingkat tanpa batas, kan? Mudah sekali dipatahkan. Jika benar-benar bisa menghancurkan ki hantu Netherworld pada dasarnya hanyalah tubuh roh, tidak kuat sama sekali. Jika bisa diproduksi massal, ini akan menjadi peristiwa besar bagi wilayah suci Raja Roh kita. Yang Chen memanfaatkan kesempatan itu, dan Raja Yueyin sudah berada tepat di luar. Ia tak punya waktu untuk menunda, resep rahasianya hanya aku yang tahu. Jika para senior bersedia membantuku dalam urusan Raja Yueyin, maka aku bisa menjamin untuk menyerahkan resep rahasianya dan membantu wilayah suci Raja Roh memproduksi massal jimat penghancur Ming ini. Yun Qi Tianzun dan Guardian Celestial Venerable ragu-ragu, jelas berpikir bahwa rencana ini dapat berhasil. Namun, Raja Sejati tampaknya berpikir lebih dalam dan lebih lama, tidak mengambil keputusan dengan tergesa-gesa. Masalah ini tidak perlu diputuskan sekarang. Raja ini akan berurusan dengan Raja Suara Gembira terlebih dahulu sebelum membahas lebih lanjut. Raja Sejati berkata perlahan, jika aku tidak turun tangan, Raja Suara Gembira mungkin akan benar-benar menghancurkan gunung itu. Ketika percakapan berakhir, Raja Sejati langsung berdiri dan menghilang di tempat. Yun Qi Tianzun, pelindung surgawi, dan Yang Chen tampak akrab satu sama lain. Melihat Raja Sejati pergi, Yun Qi Tianzun diam-diam tertawa, Yang Chen, bagaimana tepatnya kau menyinggung Raja Suara Gembira? Dia benar-benar marah sekarang. Aku sudah hidup bertahun-tahun, tapi aku belum pernah melihatnya semarah itu. Ini, Yang Chen tersenyum pahit. Apa yang bisa dia katakan? Bisakah dia memberitahu mereka bahwa dia telah mengambil keperawanan Raja Suara Gembira? Mungkin tak seorang pun akan mempercayainya, bahkan jika dia menceritakannya. Pada saat yang sama, Raja Suara Gembira berada di luar Gunung Lingwang, berteriak dengan marah, Raja Sejati, jika kau tidak keluar, istana ini akan memastikan Gunung Lingwang tidak ada lagi. Aku akan memberimu muka, lebih baik kau tidak mengabaikan kata-kataku. Ya ampun, Raja Suara Gembira, apa yang membuatmu begitu marah? Tenanglah, tenanglah. Mari kita bicarakan baik-baik. Jika aku, Raja Sejati, berbuat salah, jangan ragu untuk memberitahuku, dan aku akan menebusnya. Kata Raja Sejati sambil tersenyum ramah. Raja Suara Gembira berteriak dengan marah, Raja Sejati, jangan coba-coba mempermainkanku. Kau pikir aku tidak tahu rencanamu? Serahkan Yang Chen. Hari ini, aku tidak akan merepotkan Gunung Lingwangmu, tapi jika kau tidak menyerahkan Yang Chen, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Raja Suara Gembira, kau bertindak terlalu jauh. Yang Chen tidak bersama kita, kata Raja Sejati. Raja Suara Gembira berteriak, Raja Sejati, apakah kau berani membiarkanku mencari di gunung? Mencari gunung itu mustahil, Raja Suara Gembira. Jika kau mencari Gunung Lingwang seagresif itu, kemana perginya harga diriku? Raut wajah Raja Sejati mendingin. Biasanya, King of Joyful Sound akan bersikap masuk akal. Tetapi sekarang, matanya merah karena marah, dan dia tidak peduli dengan kesopanan. Raja Sejati, kau akan mengizinkannya atau tidak? Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Raja Suara Gembira hendak bertindak, napasnya hampir tersengal-sengal. Hal ini membuat Raja Sejati ketakutan, ia tidak tahu bagaimana Yang Chen bisa menyinggung Raja Suara Gembira sampai seperti itu. Ia benar-benar kehilangan akal sehatnya.
Raja sejati hanya bisa menggigil dan berkata, Raja suara gembira, jangan terburu-buru. Kau boleh mencari di gunung, tapi karena kau begitu impulsif, kenapa tidak menenangkan diri di distrik suciku selama beberapa hari? Setelah itu, kau boleh masuk sebagai tamu, yang akan menyelamatkan muka kita berdua. Apa itu bisa diterima? Apakah Raja suara gembira tidak tahu bahwa Raja sejati sedang mencoba mengulur waktu? Namun di matanya, menunda bukanlah masalah. Kemana lagi Yang Chen bisa pergi saat itu? Selama dia menemukan Yang Chen, dia pasti akan mati. Jika dia tidak menemukan Yang Chen, dia pasti tidak ada di sini. Dia kemudian bisa pergi ke tempat lain untuk memburu Yang Chen. Selama Yang Chen tidak berada di distrik suci Lingwang, wilayah ilahi lainnya tidak akan punya alasan untuk melindunginya. Kemana dia bisa lari? Baiklah. Aku akan tinggal di distrik sucimu selama 2 hari. Kata Raja suara gembira dengan marah. Raja sejati akhirnya menghela napas lega setelah berhasil menenangkan wanita pemarah ini. Ia baru saja berkeringat dingin. Dia tidak takut pada Raja suara gembira, dalam pertarungan sesungguhnya, kekuatannya akan sedikit lebih unggul darinya. Namun, pada saat kritis ini, jika distrik suci Lingwang dan wilayah ilahi tiga bunga menjadi bermusuhan, itu bukan hal baik bagi manusia. Itulah sebabnya dia ragu-ragu mengenai situasi Yang Chen sebelumnya. Setelah berhasil menyelamatkan Yang Chen saat ini, dia harus menjelaskan semuanya kepada Yang Chen. Kalian atur akomodasi untuk Raja suara gembira. Raja sejati segera memerintahkan 2 ahli panggung tanpa batas untuk melayani Raja suara gembira. Setelah membuat pengaturan, Raja sejati segera kembali ke tempat sebelumnya. Sekarang, Yang Chen tampak gelisah pada Raja sejati. Ia tahu bahwa Raja sejati telah menyelesaikan masalah Raja suara gembira, tetapi pertanyaannya tetap apakah Raja sejati akan membiarkannya tinggal di distrik suci Lingwang. Jika dia bisa bertahan, mungkin masih ada harapan. Namun, Raja sejati terdiam cukup lama sekembalinya. Setelah merenung cukup lama, akhirnya ia menggelengkan kepala, Yang Chen, Raja suara gembira hampir bertarung denganku tadi. Jelas kau membuatnya sangat marah. Jimat penghancur Ming tidak cukup. Untuk mendapatkan jimat ini, kursi ini harus menghadapi risiko menyinggung Raja suara gembira di saat kritis. Itu tidak sepadan. Yang Chen menggigil seluruh tubuhnya, tidak menyangka itu tidak cukup. Lalu, apa yang bisa dilakukannya? Segudang pikiran melintas di benak Yang Chen. Sekarang, hanya ada satu kartu terakhir untuk dimainkan. Kartu itu tak lain adalah pedang Raja Giok Putih, kunci istana tidur Lingwang. Dengan benda ini, Lingwang bisa terbebas. Namun, Yang Chen tidak yakin apakah bawahan Lingwang saat ini, seperti Raja sejati, masih setia kepada Lingwang. Raja sejati mungkin tampak tenang di permukaan, tetapi siapa yang tahu jika dia tidak ingin Lingwang kembali dan memengaruhi kekuatannya. Siapa yang bisa yakin tentang hal-hal seperti itu? Yang Chen tidak bisa melihat isi hati para petinggi tingkat raja, itulah sebabnya dia ragu untuk mengambil tindakan. Tetapi sekarang, tampaknya dia tidak punya pilihan lain, dia harus mengambil risiko. Namun, sebelum ia sempat berbicara tentang pedang Raja Giok Putih, Raja sejati tiba-tiba berkata, aku tidak bisa melindungimu, itu mustahil. Namun, jika kau ingin selamat, Yang Chen, ada cara lain. Tolong beritahu saya, senior. Yang Chen merasa penuh harap ketika mendengar bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Raja suara gembira bertekad membunuhmu sekarang. Dalam beberapa hari, dia pasti akan menggeledah Gunung Lingwang. Jika aku menolak, akan jelas bahwa kau ada di Gunung Lingwang, dan kita harus menghadapinya. Di saat kritis ini, tidaklah bijaksana bagiku untuk melakukan ini, dan juga tidak bijaksana bagi seluruh umat manusia. Raja sejati berkata dengan tangan di belakang punggungnya, jadi, aku hanya bisa membiarkan Raja suara gembira mencarimu di gunung. Tapi jika dia gagal menemukanmu di Gunung Lingwang, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Yang Chen tidak mengerti. Raja sejati dengan tenang berkata, ada 2 kemungkinan, 1, mencari di distrik suci Lingwang yang luas, 2, meninggalkan distrik suci Lingwang dan memburumu di tempat lain. Apa maksud senior? Yang Chen sepertinya memikirkan sesuatu. Raja sejati berkata dengan santai, Raja ini tidak akan membiarkanmu tinggal di Gunung Lingwang, tetapi aku bisa mengizinkanmu tinggal di distrik suci Lingwang. Kecil kemungkinan Raja suara gembira akan menggeledah seluruh distrik suci Lingwang, karena aku sudah membiarkannya menggeledah Gunung Lingwang, yang dianggap sebagai konsesi. Namun, karena dia sedang sangat mudah tersinggung saat ini, siapa yang bisa menjamin kalau dia tidak akan mengerahkan seluruh kemampuannya? Jadi, jika kau tetap tinggal di distrik suci Lingwang, hidup dan matimu ditentukan oleh takdir. Jika Raja suara gembira memilih untuk menyerah mencari di distrik suci Lingwang, maka kau bisa menyelamatkan hidupmu. Jika Raja suara gembira tidak menyerah dan terus mencari di distrik suci Lingwang, maka kau harus menerima kenyataan. Saat mereka berbicara tentang menerima kenyataan, menjadi jelas apa yang sebenarnya dimaksud oleh Raja sejati. Jika Raja Yuyin benar-benar mencari di area suci Raja Roh, Yang Chen pada dasarnya tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup.
Bagi seorang yang berada di level raja, hampir mustahil untuk membunuh praktisi tahap nirvana, bahkan di area yang luas seperti distrik suci. Kekuatan-kekuatan tingkat raja memiliki banyak cara yang dapat mereka gunakan. Aku harus mengingatkanmu bahwa meskipun aku bersedia melindungimu dan mengizinkanmu tinggal di area suci Raja Roh, saranku adalah kau menggunakan area suci kami sebagai batu loncatan untuk melarikan diri ke tempat lain. Kalau tidak, kau mungkin tidak punya cara lain untuk bertahan hidup. Raja Yuyin adalah sang terpilih, ahli dalam jalan perhitungan. Alasan mengapa ia menemukan tempat ini begitu cepat adalah karena ia telah memperhitungkan posisimu sebelumnya. Sekalipun ia tidak dapat memperhitungkannya, apapun yang dilakukan sang terpilih tampaknya sudah ditakdirkan. Ini juga alasan mengapa dia tidak ingin melindungi Yang Chen. Kalau orang lain, menyembunyikan Yang Chen akan mudah dan selesai. Cukup bilang Yang Chen tidak bersamanya saja sudah cukup. Tapi Raja Yuyin adalah sang terpilih yang bisa mengetahui bahwa Yang Chen ada di sini. Apa yang bisa kau lakukan? Fakta bahwa dia bisa menemukan taktik menunda seperti itu sudah merupakan keberuntungan. Dia tidak bisa memikirkan jalan keluar lain bagi Yang Chen, setidaknya di matanya, menyinggung Raja Yuyin sudah pasti akan mati. Namun dia tidak bisa mengatakan ini secara langsung. Tentu saja, bahkan tanpa mengatakannya, Yang Chen sekarang menunjukkan senyum pahit. Baginya, dia hampir lupa bahwa Raja Yuyin adalah yang terpilih. Ini bencana. Menghadapi kekuatan setingkat raja saja sudah biasa, tapi sekarang dia harus menghadapi sang terpilih. Ini, kulit kepala Yang Chen langsung geli, berpikir, Hua Wanru, oh Hua Wanru, kamu benar-benar bukan wanita baik. Balas dendam ini datang terlalu cepat. Pada saat ini, Yang Chen menarik napas dalam-dalam, dan seluruh dirinya tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Apa yang harus dia pilih? Yang Chen memikirkan beberapa pilihan. Tidak diragukan lagi, tinggal di area suci Raja Roh lebih aman daripada pergi ke tempat lain. Setidaknya, dengan kehadiran Raja Sejati, ia bisa mendapatkan waktu untuk dirinya sendiri. Terima kasih atas bantuanmu, Tetua Raja Sejati. Tinggal di area suci Raja Roh juga baik, kata Yang Chen dengan hormat. Kau mengerti dilemaku, yang berarti kau masih tenang. Namun, untuk tetap berada di distrik suci Raja Roh, kau harus terlebih dahulu menyerahkan formula rahasia jimat penghancur Ming, kata Raja Sejati sambil tersenyum tipis. Mulut Yang Chen berkedut, bergumam pada dirinya sendiri bahwa Raja Sejati tampak lembut, tetapi sebenarnya hanya bertindak demi kepentingan pribadi, selalu memikirkan jimat Ming yang patah. Hal ini juga membuat Yang Chen mendesah dalam hatinya. Dia menggunakan semua pencapaian mereka dari wilayah selatan hingga utara, hanya untuk membuat Raja Sejati membantunya menghentikan Raja Yuyin sekali. Sekarang dia menggunakan ciptaan jimat Ming yang patah lagi, hanya untuk ditukar dengan kesempatan untuk tetap berada di area suci Raja Roh dan membiarkan Raja Sejati menutup mata. Menyinggung kekuatan tingkat raja membuat hidup menjadi sangat sulit. Dengan pemikiran ini, Yang Chen tidak punya pilihan lain selain segera mengeluarkan formula rahasia untuk menciptakan jimat Breaking Ming dan menyerahkannya kepada Raja Sejati. Ini adalah formula rahasia untuk menciptakan jimat Breaking Ming. Namun, saya harus jujur kepada Raja Senior Yuyin. Kunci untuk menciptakan jimat Breaking Ming adalah niat jalur kematian saya. Jika niat jalur kematian saya diresapi ke dalam jimat Breaking Ming, efeknya akan sangat sempurna. Yang Chen menceritakan semuanya, tanpa ada yang terlewat, tentu saja, tidak semuanya mutlak. Akan sulit bagiku untuk tetap bersama Penatua Raja Sejati, tetapi kau bisa menemukan hal lain untuk menggantikan niat jalan kematianku. Seharusnya tidak sulit untuk mensimulasikan dan menciptakan jimat penghancur Ming yang serupa. Raja Sejati juga ahli dalam pembuatan jimat dan tahu bahwa niat jalan kematian itu berharga, tetapi tidak unik. Ia berkata, aku mengerti. Selama aku memiliki metode umum pembuatannya, itu sudah cukup. Sekarang transaksi kita selesai, dan aku tidak akan mengantarmu. Kau bisa meninggalkan Gunung Raja Roh sendirian dan pergi kemanapun kau mau. Mendengar ini, Yang Chen diam-diam tersenyum pahit. Melihat Raja Sejati bahkan tidak berniat mengatur seseorang untuk mengawalnya, ia pun berpikir bahwa dunia ini dingin. Sebelumnya, dia berada pada posisi yang mulia, tetapi sekarang, dalam sekejap mata, dia telah jatuh ke kondisi ini. Namun, ia juga menyadari betapa seriusnya situasi ini dan tidak terlalu banyak mengeluh. Ia malah membungkukkan tangannya dan pergi. Yunqi Tianzun masih memiliki kesan yang baik tentang Yang Chen dan mau tidak mau bertanya dengan curiga, Raja Sejati, Yang Chen memang jenius. Bukankah seharusnya kita memperlakukannya seperti kita berutang budi padanya? Tidak perlu, mulai sekarang, cobalah untuk sesedikit mungkin berhubungan dengan Yang Chen. Apa kau pikir aku tidak mau menerimanya? Kau tidak tahu betapa marahnya Raja Yuyin sebenarnya. Aku tidak mengerti apa yang telah dilakukan anak ini hingga menyinggung Raja Yuyin sampai sejauh ini, kata Raja Sejati dengan prihatin. Pada saat ini, Yang Chen langsung pergi dan berencana untuk segera turun dari gunung. Dia sangat memahami situasinya saat ini. Semakin cepat dia meninggalkan Gunung Raja Roh, semakin besar peluangnya untuk bertahan hidup. Yang Chen mengerutkan kening dan tampak serius.
Baginya, meninggalkan Gunung Raja Roh tidak memakan waktu lama, hanya sehari saja, dan ia berhasil menuruni gunung itu. Tapi sekarang, apa yang harus dia lakukan? Dia tidak tahu harus memilih yang mana. Haruskah dia tetap tinggal di area suci Raja Roh atau meninggalkan area suci Raja Roh? Yang Chen sangat berkonflik. Entah dia pergi atau tetap tinggal, jika Raja Yuyin benar-benar memiliki kemampuan berhitung yang sama dengan Zhang Suelian, maka tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi atau melarikan diri. Bahkan jika dia menggunakan keahliannya dalam teknik pengubahan wajah dan teknik penguncian tulang untuk mengubah wajah dan bentuk tubuhnya, itu tidak akan berguna. Bagi yang terpilih, memperhitungkan posisi seseorang berarti mereka dapat menemukan Anda bahkan jika Anda berubah menjadi abu. Orang yang mengikat lonceng itu seharusnya juga yang melepaskannya. Tapi aku tidak bisa menemukan orang yang mengikatnya. Namun, aku bisa menemukan tubuh asli Hua Wanru, Zhang Suelian. Yang Chen tiba-tiba teringat sesuatu, sebagai sesama yang terpilih, mungkin istriku punya beberapa ide. Oh ya, aku hampir lupa, Paviliun Dewa Langit adalah kekuatan di dalam area suci Raja Roh. Aku bisa pergi ke Paviliun Dewa Langit sekarang. Yang Chen merasakan gelombang inspirasi, dan untuk sesaat, ia memiliki tujuan baru. Pertama, pergilah ke Heaven Lord Pavilion. Begitu mencapai tujuannya, Yang Chen memacu kudanya maju tanpa melambat. Tidak lama setelah Yang Chen meninggalkan Gunung Raja Roh, hanya 2 hari kemudian, Raja Yuyin tidak dapat lagi menahan amarahnya dan mulai mencari di gunung tersebut. Setelah mencari tanpa hasil, Raja Yuyin murka, tetapi tetap pantang menyerah. Ia mulai mengeluarkan perintah buronan di area suci Raja Roh. Siapapun yang menemukan petunjuk tentang Yang Chen akan mendapatkan hadiah besar. Jika berhasil membunuh Yang Chen, mereka akan mendapatkan alat ilahi kaisar. Setelah perintah pencarian ini dikeluarkan, Yang Chen berubah dari seorang pahlawan di medan perang garis depan menjadi seorang penjahat yang dicari. Sekalipun pengaruh Yang Chen kuat dan luas, pengaruhnya jelas lebih rendah dibandingkan dengan para penguasa tingkat raja. Hal ini menyebabkan statusnya jatuh dari surga ke jurang tak terhingga segera setelah perintah pencarian dikeluarkan oleh Raja Suara Gembira, mengubahnya menjadi sasaran kritik publik dan seseorang yang ingin dihukum semua orang. Pertama-tama, gengsi Raja Suara Gembira dipertaruhkan. Kedua, Raja Suara Gembira telah menawarkan alat ilahi kaisar yang langka sebagai ganti nyawa Yang Chen, yang cukup membuat para ahli tahap tanpa batas pun menginginkannya. Bahkan di wilayah selatan, alat ilahi kaisar sangat langka. Siapa yang tidak menginginkan alat ilahi kaisar? Banyak orang kuat sudah mulai gelisah dan bersiap menyerang Yang Chen. Meskipun reputasi Yang Chen sebelumnya tidak rendah, setelah insiden dengan Raja Suara Gembira, hal itu tidak akan membuat semua orang meragukan karakternya. Namun, kenaikan ketenarannya terlalu singkat, sehingga banyak orang iri padanya. Sekarang, tidak hanya di wilayah ilahi Tiga Bunga, tetapi juga di wilayah ilahi utama lainnya, orang-orang mulai mencari informasi tentang Yang Chen. Raja Suara Gembira memanfaatkan koneksinya sepenuhnya dan tampaknya bertekad untuk tidak menyerah kecuali Yang Chen terbunuh. Situasi Yang Chen sangat berbahaya. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Dalam waktu setengah bulan, banyak hal bisa terjadi, dan situasi Yang Chen telah menyebabkan kegemparan di seluruh area suci Raja Roh. Kota Glip kuno merupakan salah satu kota terbesar di kawasan suci Raja Roh, dan merupakan tempat berbagai kekuatan di kawasan suci Raja Roh terlibat dalam komunikasi dan pertukaran. Dapat dikatakan bahwa banyak individu yang cakap dan berbakat telah berkumpul di kota itu. Para ahli tahap pencerahan dan alam dewa sejati dapat ditemukan di mana-mana, bahkan ahli tahap nirvana pun terkadang muncul. Bahkan, ada rumor tentang para ahli tahap kenaikan agung misterius yang muncul dari waktu ke waktu. Di depan gerbang kota besar kota Glip kuno, terdapat sebuah pengumuman. Teks bercahaya itu dipajang di depan semua orang, dan tidak bisa dihapus tanpa tingkat kultivasi tertentu. Pengumuman ini tepatnya tentang perintah pencarian Yang Chen. Banyak orang yang menonton dan berdiskusi. Siapakah Yang Chen ini? Bahkan Raja Suara Gembira pun sampai mengeluarkan surat perintah pencarian untuknya. Hehe, kau tidak tahu, kan? Identitas Yang Chen sungguh luar biasa. Sebelum ia diburu oleh Raja Suara Gembira, ia adalah pahlawan medan perang yang telah mencapai prestasi luar biasa bagi manusia. Di alam nirvana, ia dikagumi dan diidolakan oleh banyak orang. Tapi sekarang, dalam sekejap, ia telah diburu oleh Raja Suara Gembira. Kurasa Yang Chen pasti kehilangan dirinya sejenak, tidak mampu melihat posisinya dan kesenjangan antara dirinya dan para ahli tingkat raja, yang membuatnya menyinggung mereka. Ia tidak tahu bahwa para ahli alam nirvana bukanlah apa-apa di mata para ahli tingkat raja. Hehe, anak muda memang sering tersesat setelah meraih sedikit keberhasilan di medan perang. Masalahnya adalah ketika mereka gagal melihat posisi mereka yang sebenarnya. Yang Chen ini sudah tamat. Apa peluangnya untuk hidup setelah menyinggung pembangkit tenaga listrik tingkat raja? Orang-orang sedang berdiskusi, dan di antara kerumunan, 2 pria berdiri dengan mata setengah tertutup, tampak dingin dan menakutkan. Jika Yang Chen ada di sini, dia pasti bisa mengenali mereka. Kedua orang ini tak lain adalah Peng Wanli dan Mutai King.
Peng Wanli dan Mu Taiqing mengamati perintah pencarian orang itu dengan saksama, dan tak lama kemudian, mereka memperlihatkan sedikit cibiran. Peng Wanli mencibir, sepertinya kita terlambat selangkah. Anak ini terlalu arogan dan angkuh, jadi dia dihabisi oleh pembangkit tenaga listrik tingkat raja. Jangan terlalu cepat merayakannya. Anak ini mungkin belum mati. Dan kalaupun dia benar-benar mati, rasanya itu juga bukan kabar baik bagi kita. Kau seharusnya tahu kenapa kita mencarinya. Mu Taiqing berbicara dengan nada muram, seolah-olah dia tidak ingin Yang Chen mati di tangan seorang ahli tingkat raja. Peng Wanli meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan bertanya, apa rencanamu? Kita harus memperluas area pencarian dan memastikan tidak ada seorang pun, baik itu pembangkit tenaga listrik tingkat raja atau orang lain, yang membunuh orang yang ini sebelum kita. Mata Mu Taiqing melirik ke sekeliling, karena hanya dia yang tahu betapa pentingnya Yang Chen baginya. Yang tidak diketahui Peng Wanli dan Mu Taiqing adalah, di suatu jalan di kota Glip kuno, seorang pemuda bertubuh tinggi dan tegap, tetapi berkulit gelap dan berwajah biasa-biasa saja sedang berdebat dengan seorang pelayan muda yang berpenampilan seperti anak kecil. Sahabat muda, aku memang ahli tahap nirvana, bagaimana lagi aku bisa membuktikannya padamu? Kata pemuda berkulit gelap itu tanpa daya. Namun, anak itu tampak tajam dan meremehkan, lalu menjawab, kau pikir kau ahli tahap nirvana dengan penampilan semuda itu? Kau pasti menipu diri sendiri. Apa kau tahu siapa dirimu? Ahli tahap nirvana. Apa kau pikir mereka berkeliaran di jalanan? Pemuda berkulit gelap itu tak lain adalah Yang Chen. Yang Chen datang ke tempat ini jauh-jauh dari Gunung Raja Roh, melewati banyak kesulitan dan kesulitan di sepanjang jalan. Dalam perjalanannya, ia tidak tahu berapa banyak orang yang ingin membunuhnya. Begitu perintah pencarian dikeluarkan, semua kekuatan di area suci Raja Roh menjadi gila, mati-matian berusaha menemukannya. Yang Chen tidak berani mempertahankan penampilan aslinya lebih lama lagi. Dia tidak takut pada orang lain, namun dia takut pada Raja Suara Gembira. Maka tanpa pikir panjang, ia menggunakan teknik mengubah wajah untuk mengubah penampilannya dan dengan hati-hati melanjutkan perjalanannya tanpa melambat. Setelah banyak rasa sakit dan kesulitan, akhirnya ia sampai di sini. Setelah tiba di kota Glip kuno, Yang Chen awalnya ingin beristirahat sejenak dan kemudian langsung menuju ke Paviliun Dewa Langit. Namun, ia kebetulan melihat pengumuman yang mengundang semua orang untuk mengikuti rekrutmen 3 tahunan Paviliun Dewa Langit. 3 kultivator periode Nirvana mengundang orang lain yang berada di jalur yang sama untuk bergabung dalam perjalanan mereka menuju Paviliun Dewa Langit untuk mengikuti penilaian. Mendengar hal ini, Yang Chen ragu-ragu dan tentu saja memilih untuk bergabung. Meski penampilannya sudah berubah, bepergian sendiri ke Heaven Lord Pavilion tetap akan menarik perhatian. Maka dari itu, dia memutuskan untuk pergi bersama orang lain agar tidak mencolok. Agar tidak dikenali sebagai Yang Chen, ia harus memeras otaknya. Satu-satunya masalah adalah ia masih terlihat terlalu muda, sehingga ketika ia mengaku sebagai ahli tahap nirvana, anak di depannya menolak untuk mempercayainya dan tidak mengizinkannya masuk. Hal itu menempatkan Yang Chen dalam posisi yang sulit. Melihat anak itu sama sekali tidak mempercayainya, Yang Chen hanya bisa mengangkat bahunya lalu melepaskan ki-nya, mengeluarkan aura seorang ahli tahap nirvana. Meskipun dia hanya melepaskan lebih dari 2000 prasasti niat Dao, itu sudah cukup untuk mengejutkan anak itu, membuatnya menggigil seluruh tubuhnya. Kau benar-benar ahli tahap nirvana. Yang Chen berpura-pura marah dan berkata dengan ekspresi kesal, sekarang kau percaya padaku. Kau sudah meragukanku beberapa kali. Apa kau benar-benar berpikir aku terbuat dari lumpur dan punya sifat pemarah? Ledakan amarah Yang Chen benar-benar membuat pelayan muda itu ketakutan, menyebabkan dia berkeringat dingin. Sahabat Tao yang terhormat, mohon redakan amarah Anda. Hamba yang mulia ini kurang ajar, mohon bersabar dan jangan hina orang tua ini. Saya pasti akan menghukum anak ini saat kita kembali. Saat itu, dari dalam rumah, seorang tetua berjanggut putih dengan aura keabadian melangkah keluar dengan anggun, gerakannya seanggun angin yang menyapu pohon willow. Sebenarnya, Yang Chen tidak peduli, tetapi demi menjaga penampilan, ia berkata dengan suara berat saat melihat sang guru muncul, kalau saja ini terjadi di lain waktu, aku pasti sudah menamparkan anak ini sampai mati. Tapi hari ini, demi wajah yang mulia, aku akan mengampuni nyawanya. Tetua berjanggut putih itu mempertahankan senyum lembut di wajahnya, tetapi dia tidak dapat menahan perasaan jijik di hatinya. Apakah seorang kultivator tingkat nirvana dengan hanya 2000 prasasti niat Dao benar-benar sepenting itu? Dalam hatinya, lelaki tua itu sangat meremehkan Yang Chen dan tidak memperhatikannya. Namun, di permukaan, dia masih tertawa dan berkata, anak ini benar-benar bodoh. Hanzi kecil, apa kau sudah belajar dari kesalahanmu? Bukalah matamu lebih lebar lagi di masa depan dan jangan terlalu buta terhadap hal yang sudah jelas. Diam-diam ia marah dalam hatinya. Ia sudah berkali-kali menasihati pihak lain untuk tidak menilai orang dari penampilannya. Pemuda ini mungkin terlihat muda, tetapi mungkin saja ia telah hidup selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin seseorang menilai seseorang dari penampilannya?
Pelayan muda itu menggigil ketakutan dan segera berteriak, "Tuan, saya tahu saya salah. Pergi dan berhentilah membuat masalah di sini," kata tetua berjanggut putih itu. Pelayan muda itu bergegas pergi. Tetua berjanggut putih itu kemudian memperkenalkan dirinya, "Orang tua ini adalah Yun Qianqiu. Bolehkah saya tahu nama yang mulia?" "Nama saya Yang Yi. Saya sudah lama mengagumi reputasi saudara Yun. Tujuan utama kunjungan saya adalah untuk menanggapi pemberitahuan tersebut. Yang mulia dan yang lainnya akan pergi ke Paviliun Dewa Langit, mencari sesama kultivator tahap nirvana untuk bepergian bersama. Sebagai seorang kultivator tahap nirvana, saya datang ke sini dengan kagum dan berniat untuk bepergian bersama. Saya ingin tahu bagaimana perasaan Anda tentang hal ini," kata Yang Chen. Yun Qianqiu mengelus jenggotnya dan merenung. Terus terang saja, para kultivator tahap nirvana yang mereka cari itu memiliki syarat-syarat tertentu. Sekalipun mereka tidak membutuhkan seseorang dengan prasasti niat dao yang tinggi, seseorang dengan setidaknya 3 hingga 5.000 prasasti tetaplah diperlukan. Lagi pula, bergabung dengan Paviliun Dewa Langit juga ada syaratnya. Dengan prasasti niat dao kurang dari 5.000, bagaimana mungkin seseorang bisa bergabung dengan Paviliun Dewa Langit? Bukankah itu hanya angan-angan? Dan Yang Chen ini, dengan hanya 2.000 prasasti niat dao, ingin bergabung dengan mereka dalam perjalanan menuju Paviliun Dewa Langit. Apakah dia tidak tahu situasi hatinya? Apakah dia tidak punya sedikit pun kesadaran diri? Yun Qianqiu diam-diam berspekulasi bahwa Yang Chen tampak sombong dan mungkin tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Namun, karena tidak pantas baginya untuk menolak secara langsung, ia hanya bisa berkata, "Saudara Yang Yi, mohon tunggu sebentar. Orang tua ini akan kembali dan berdiskusi dengan rekan-rekan saya, lalu kembali dengan jawaban untuk Anda." Mendengar ini, Yang Chen mengangguk, "Tidak apa-apa." Yun Qianqiu tidak ragu untuk kembali ke paviliun kecil di belakangnya. Bagian depan dan belakang paviliun kecil itu dilindungi oleh formasi, sehingga sangat sulit untuk menguping pembicaraan mereka. Saat memasuki paviliun kecil, Yun Qianqiu melihat sepasang saudara muda dengan penampilan yang mirip. Sepertinya mereka berdua belum lama berkultivasi, tetapi telah mencapai tahap nirvana, dan aura mereka sama sekali tidak rendah. "Kakak Ziming, Kakak Sueru." Yun Qianqiu menyapa saat kembali. "Kakak Yun, ada apa?" tanya kakaknya, Ye Ziming. Ye Sueru juga tampak penasaran. Yun Qianqiu menghela napas, "Begini. Setelah menunggu lebih dari setengah bulan, akhirnya kami menemukan seorang kultivator tahap nirvana yang bersedia bepergian bersama kami." "Kabar baik, kan, Saudara Yun? Kenapa mukamu murung begitu?" tanya Ye Sueru bingung. "Kupikir itu kabar baik juga, tapi coba tebak. Orang ini hanya punya 2.000 prasasti Dao Inten. Bukankah itu konyol?" kata Yun Qianqiu tanpa daya. Ye Sueru dan Ye Ziming bertukar pandang dan tidak bisa menahan tawa. Apa orang ini tidak punya kesadaran diri? Paviliun Dewa Langit memiliki persyaratan bakat dan kekuatan yang tinggi. Aku dan adikku dianggap bakat langka di kota Glip kuno, dan apakah kami bisa masuk ke paviliun itu masih menjadi pertanyaan. Hanya karena lebih dari 8.000 prasasti Dao Inten milik saudara Yun, kau bisa mendapatkan tempat. Anak ini, dengan lebih dari 2.000 prasasti Dao Inten, berani pergi ke Paviliun Dewa Langit. Kata Ye Sueru dengan nada tidak puas. Mendengar pujian dari keduanya, Yun Qianqiu diam-diam merasa puas, tetapi ia tetap mempertahankan ekspresi tenang di wajahnya. "Kalian berdua benar-benar melebih-lebihkanku. Tidak mudah untuk bergabung dengan Paviliun Dewa Langit. Lebih dari 8.000 prasasti niat daoku mungkin tampak mengesankan, tetapi semuanya tidak ada apa-apanya begitu berada di dalam paviliun. Bagaimana pendapatmu tentang masalah ini? Apakah kita harus setuju atau tidak untuk bepergian bersama anak ini?" Ye Ziming mengelus dagunya, "Saudara Yun, kita tidak perlu terlalu peduli dengan kekuatan anak ini. Alasan utama kita mencari sesama kultivator tahap nirvana untuk bepergian bersama kita adalah untuk berjaga-jaga terhadap bandit di jalan. Tidak masalah berapa banyak prasasti Dao yang dimilikinya, yang penting dia bisa membantu saat terjadi perkelahian. Kemampuannya untuk bergabung dengan Paviliun Penguasa Langit tidak ada hubungannya dengan kita. Jika sebulan yang lalu, kita mungkin bisa memilih-milih, tetapi sekarang kita tidak bisa menunggu sebulan lagi. Perekrutan Paviliun Penguasa Langit sudah dekat, dan jika kita tidak segera berangkat untuk memilih, kita mungkin akan melewatkan tenggat waktu. Itu akan menjadi kerugian." Mendengar ini, Yun Qianqiu mengangguk, "Adik Ziming, kamu punya perspektif yang luas." "Benar, Saudari Sueru, bagaimana menurutmu?" "Kurasa kata-kata kakakku masuk akal. Terlepas dari kekuatan prasasti daunnya, biarkan dia ikut dengan kita." Ye Sueru menjawab dengan lembut. Mendengar persetujuan mereka, Yun Qianqiu berkata, "Kalau begitu, mari kita undang pemuda ini masuk." Mereka bertiga berdiri dan keluar bersama-sama. Yang Chen menunggu dengan sabar tanpa tergesa-gesa. Tidak lama kemudian dia melihat ketiganya mendekat bersamaan. Ye Ziming baik-baik saja, tetapi Ye Sueru awalnya tidak memiliki kesan yang baik tentang Yang Chen. Ketika ia melihat penampilan Yang Chen yang polos dan bahkan kulitnya yang gelap, kesan pertamanya tentangnya semakin memburuk. Yun Qianqiu tertawa terbahak-bahak,
saudara Yang Yi, mereka berdua adalah saudara kandung berbakat dari keluarga Ye dari kota Glip kuno, Ye Ziming dan Ye Sueru. Saudara Ziming, saudari Sueru, ini adalah saudara Yang Yi yang saya sebutkan sebelumnya. Terlepas dari apapun yang dipikirkan Ye Sueru dan Ye Ziming, mereka dengan sopan menyapa Yang Chen, saudara Yang Yi. Yang Chen juga menanggapi dengan sopan. Pada titik ini, Yun Qianqiu mulai membahas pengaturan perjalanan mereka. Mereka bertiga berencana berangkat keesokan harinya. Mereka tidak mau membuang waktu menunggu rekan seperjalanan karena sudah menemukan satu. Mereka bisa segera berangkat tanpa membuang waktu lagi. Tentu saja, Yang Chen tidak mempermasalahkan waktunya, karena niat awalnya adalah berangkat lebih awal juga. Setelah berdiskusi, Yang Chen bermalam sementara di kota mesin terbang kuno. Keesokan harinya, mereka menaiki alat ilahi tertinggi milik Yun Qianqiu yang disebut Perahu Roh Api, dan langsung menuju Paviliun Dewa Langit. Perahu Roh Api ini memang cukup besar. Yun Qianqiu mengambil alih kendali, dan Yang Chen dan yang lainnya merasa jauh lebih nyaman, duduk langsung di Perahu Roh Api. Jelas bahwa saudara-saudara keluarga Ye bersikap acuh tak acuh terhadap Yang Chen. Setelah duduk di perahu dan berbasa-basi dengan Yang Chen, mereka segera menjauhkan diri darinya sebisa mungkin, tidak ingin terlalu dekat dengan Yang Chen, karena mereka merasa itu tidak berarti. Yang Chen dapat dengan mudah melihat niat mereka, tetapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati karena penampilannya memang agak lusuh. Dia mengabaikannya, dan duduk dengan tenang, mulai memikirkan acara Paviliun Dewa Langit yang akan datang. Namun, sebelum ia sempat berpikir, Phoenix Langit Es dan Api di dalam tubuhnya berteriak, senang sekali. Akhirnya aku pulih. Aku hampir mengira aku takkan mampu. Phoenix Langit Es dan Api. Yang Chen melihat Phoenix Langit Es dan Api muncul di dalam tubuhnya dan bertanya, apakah kamu sudah pulih? Ya, kau cukup beruntung bisa mendapatkan tubuh perawan seorang ahli tingkat raja. Esensi Yin-nya sangat bergizi. Tidak hanya menyembuhkan luka-lukaku sebelumnya, tetapi juga membantuku memulihkan sebagian kekuatanku. Sekarang, aku hanya perlu sedikit pulih, lalu kau akan membuatkan tubuh yang cocok untukku. Dengan begitu, kekuatanku bisa kembali ke puncaknya. Phoenix Langit Es dan Api terkekeh. Yang Chen masih bingung kemana perginya Yin Essence selama itu, tetapi sekarang tampaknya Ice and Fire Sky Phoenix telah menyerapnya. Jadi, kaulah yang menyerap esensi Yin-ku. Yang Chen melotot, auranya menindas. Phoenix Langit Es dan Api tampak tenang, memangnya kenapa kalau aku yang melakukannya? Yang Chen menggertakkan giginya, kau masih berani mengatakan itu. Ini kesempatan sekali seumur hidupku. Demi kesempatan ini, aku sekarang hidup di ujung tanduk, mempertaruhkan nyawaku. Jika aku mendapatkan esensi Yin itu saat itu, aku pasti sudah mencapai panggung agung sekarang. Tapi sekarang, kau telah merampas kesempatanku, secara langsung merampas kesempatanku untuk memasuki panggung agung. Jika aku memasuki panggung agung sekarang, situasinya akan jauh lebih baik daripada sekarang. Kau masih berani mengatakan ini begitu saja. Ice and Fire Sky Phoenix baru menyadari bahwa situasinya telah menjadi serius. Nada bicara Yang Chen yang penuh amarah dan galak membuatnya agak terdiam. Dia selalu sombong dan mendominasi, tetapi sekarang dia hanya bisa berkata dengan hati-hati, kamu telah mengambil keuntungan besar dengan Raja Suara Gembira itu, jadi mengapa kamu begitu terobsesi dengan esensi Yin itu? Kau membuatnya terdengar mudah. Kalau aku tahu kau diam-diam mengawasi dan menyerap esensi Yin-ku, aku takkan membiarkanmu berhasil. Phoenix Langit Es dan Api, kau sungguh hebat. Bangun tanpa sepatah kata pun dan menikmati pertunjukannya, gerutu Yang Chen. Bao Lu tersipu, mana mungkin aku menikmatinya. Ah, jangan konyol. Saat itu, aku tidak sadarkan diri, dan menyerap esensi Yin adalah tindakan yang tidak disadari. Itu tidak ada hubungannya dengan niatku. Lupakan saja, tidak ada gunanya berdebat denganmu sekarang. Raja Suara Gembira sedang mengejarku, dan situasinya gawat. Yang Chen menggelengkan kepalanya. Kau dan aku berada di perahu yang sama. Jika aku dibunuh oleh Raja Suara Gembira, situasimu juga tidak akan jauh lebih baik. Apa yang perlu ditakutkan? Sekarang setelah aku menyerap esensi Yin Raja Suara Gembira, kekuatanku telah pulih secara signifikan. Tinggal sedikit lagi, dan kau hanya perlu menemukan tubuh yang cocok untukku, dan aku akan memulihkan kekuatan puncakku. Aku akan menghadapi Raja Suara Gembira sendiri. Bao Lu berbicara dengan percaya diri. Yang Chen menggosok alisnya, amarahnya sedikit mereda. Tingkat tubuh seperti apa yang kamu butuhkan? Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Setidaknya tubuh kultivator wanita tingkat tanpa batas, lebih disukai Phoenix kedua. Phoenix Langit Es dan Api menjawab tanpa ada yang terlewat. Mulut Yang Chen berkedut, kau ingin aku mencarikanmu seorang kultivator wanita tingkat tanpa batas. Jangan bicara tentang betapa sulitnya menemukan seorang kultivator wanita, bagaimana kau mengharapkanku menghadapi seorang kultivator wanita tingkat tanpa batas. Sebenarnya, dengan fondasimu saat ini, kau seharusnya bisa menemukan cara untuk maju ke tahap agung. Tidak perlu berlama-lama di tahap nirvana karena itu tidak ada artinya, kata Phoenix Langit Es dan Api.
Yang Chen menggelengkan kepalanya, jika aku bisa langsung naik ke panggung agung lebih awal, aku pasti akan memilihnya. Tapi sekarang setelah esensi Yin diambil, itu tidak perlu. Aku berencana untuk menyempurnakan lebih banyak prasasti niat Dao dan melihat apakah aku bisa mendapatkan embrio Dao 10.000 hukum yang legendaris. Jika ada kesempatan untuk menemukannya, aku mungkin akan menunggu sampai aku memiliki embrio Dao 10.000 hukum sebelum naik ke panggung agung. Lagi pula, apakah itu tubuh ilahi Tao atau tubuh ilahi kesengsaraan, keduanya pasti lahir di tahap nirwana. Jika tubuh ilahi Taois belum lahir pada tahap nirvana, tidak peduli seberapa keras seseorang berkultivasi pada tahap agung, ia tidak akan pernah lahir lagi. Inilah juga alasan mengapa tahap nirvana ditekankan untuk menghasilkan tubuh ilahi Taois dan tubuh ilahi kesengsaraan. Karena, selama tahap nirvana ini, setelah Anda mencapai tahap agung, Anda akan mengalami peningkatan tubuh ilahi Taois. Tubuh ilahi Tao dan tubuh ilahi kesengsaraan menampilkan efek ledakan yang lebih besar dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi, seringkali meluap dalam jumlah besar. Ambisi Yang Chen mengejutkan Phoenix Langit Es dan Api, dan ia tertawa terbahak-bahak, kau cukup ambisius, nak. Tapi kali ini kau terlalu ambisius. Embrio Dao 10.000 hukum seharusnya sesuatu yang dibuat-buat. Bahkan di alam asalku, belum pernah ada yang lahir dengan embrio Dao 10.000 hukum, dan hal yang sama berlaku untuk alam ini. Jadi, kau tidak perlu terlalu khawatir tentang embrio Dao 10.000 hukum. Mendengar ini, ekspresi Yang Chen berubah menjadi kontemplatif. Apakah embrio Dao 10.000 hukum hanya rumor? Jika memang begitu, ia harus memprioritaskan maju ke panggung agung. Lagi pula, jika dia memasuki panggung agung, peluangnya untuk selamat dari kejaran Raja Suara Gembira akan lebih besar. Aku mengerti, Yang Chen mengangguk, setelah memahaminya. Dan akhirnya, mereka bepergian bersama. Seiring berjalannya waktu, perjalanan itu tidak terlalu aman, tetapi tidak bisa juga disebut mulus. Yang Chen tidak menyadarinya sebelumnya karena ia tidak bertemu perampok manapun, tetapi dalam perjalanan ini, situasinya berbeda. Mereka bertemu sekelompok perampok yang kuat, dengan lebih dari 10 orang yang memiliki lebih dari 5.000 prasasti Dao Inten. Kalau bukan karena kekuatan Yun Qianqiu yang dahsyat, 8.000 prasasti niat Dao miliknya, dan Yang Chen beserta yang lain yang menekan situasi sebagai kultivator tingkat nirvana, dan juga membayar sejumlah batu dewa sebagai harganya, akan sulit mengatakan apakah orang-orang ini akan mengambil tindakan atau tidak. Menghabiskan uang untuk menyelamatkan nyawa, bagi siapapun yang bertani, itu tidak masalah. Pada akhirnya, kelompok tersebut berhasil menyelesaikan krisis-krisis ini dengan aman. Setelah itu rombongan tiba di Paviliun Dewa Langit. Teman-teman tahu, kita sudah sampai di Paviliun Dewa Langit, kata Yun Qianqiu sambil tersenyum. Mendengar suara itu, Yang Chen dan dua orang lainnya keluar dari perahu roh api. Berdiri di langit di atas perahu roh api dan memandang ke bawah, mereka melihat deretan pegunungan yang membentang bagaikan naga raksasa. Pegunungan ini menjulang tinggi, dan banyak bangunan dibangun di puncaknya. Selain itu, terdapat pula sebuah kota gantung raksasa di jantung pegunungan. Kota gantung ini tetap berada di pusat pegunungan. Kota yang tergantung itu tampak tidak terlalu besar, tetapi daerah sekelilingnya dipenuhi dengan larangan, yang cukup untuk menilai bahwa ada lebih banyak hal di kota itu daripada yang terlihat. Yang Chen meliriknya, membuka murid ilahi Lingqi, dan dapat melihat bagian dalam kota yang ditangguhkan melalui larangan. Paviliun Dewa Surga. Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri, jadi kota terapung ini adalah Paviliun Dewa Langit. Paviliun Dewa Langit memang megah dan luar biasa. Jika kota ini memiliki tempat untuk mengangkut bakat manusia dari belakang ke medan perang, kemungkinan besar itu adalah Paviliun Dewa Langit. Selagi dia berpikir dalam hati, Yang Chen melirik lagi ke arah lingkungan di bawahnya. Bukan hanya tim mereka saja yang ada di sini, tetapi ada juga banyak orang lain yang datang untuk bergabung di Paviliun Dewa Langit. Setelah dihitung, jumlahnya tidak sedikit. Yang Chen melihat ratusan orang, dan ia memperkirakan masih banyak lagi yang tak terlihat. Dengan pikiran-pikiran seperti itu dalam benaknya, wajahnya tetap tenang dan normal di permukaan. Ye Sueru dan Ye Ziming tampak sangat gembira, menatap pegunungan yang luas itu dengan penuh antusias. Apakah pegunungan ini wilayah Paviliun Dewa Langit? Ye Sueru bertanya dengan suasana hati yang gelisah. Tidak juga, Paviliun Dewa Langit adalah kota gantung yang terletak di tengah pegunungan. Sangat sulit untuk masuk ke kota itu, dan dengan status kita saat ini, kita masih jauh dari memasukinya. Sekarang kita hanya berada di pinggiran Paviliun Dewa Langit, jelas Yun Qianqiu. Jadi, seluruh pegunungan ini hanyalah pinggiran Paviliun Dewa Langit. Sayang sekali, aku ingin melihat Zhang Suelian, jenius tak tertandingi yang baru-baru ini muncul di Paviliun Dewa Langit, kata Ye Ziming sambil mendesah. Aku juga ingin bertemu Li Chongqiao, tapi tidak mudah untuk bertemu mereka. Kupikir kita bisa langsung masuk ke kota gantung, tapi sekarang sepertinya kita tertahan di luar kota, desah Ye Sueru. Kota yang tergantung itu berada di tengah-tengah pegunungan sementara mereka masih berada di luar jangkauan.
Ada banyak pengawal dari Paviliun Dewa Langit di luar gunung, menghalangi jalan mereka, membuat mereka mustahil untuk masuk sedikit pun. Bukan hanya mereka, siapapun juga tidak bisa masuk. Banyak dari mereka ingin melihat para jenius legendaris itu karena penasaran. Karena tidak dapat melakukannya, wajar saja jika muncul banyak ketidakpuasan di antara mereka. Yang Chen menjadi tertarik pada hatinya. Zhang Xuelian, Li Chongqiao. Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengenal kedua orang ini. Zhang Xuelian adalah istrinya. Sedangkan bagi Li Chongqiao, permusuhan mereka sudah sangat dalam dan pada akhirnya mereka harus menyelesaikannya dengan hidup dan mati. Dia tidak tahu bagaimana kabar mereka berdua di Paviliun Dewa Langit sekarang. Mengingat hubungan mereka dengannya, orang lain mungkin tidak akan mempercayainya dan berpikir dia hanya mencoba mendapatkan perhatian yang tidak pantas dia dapatkan. Oleh karena itu, Yang Chen bertanya dengan ragu-ragu, apakah Zhang Xuelian dan Li Chongqiao sangat kuat? Mereka lebih dari sekadar kuat. Konon, Zhang Xuelian dan Li Chongqiao baru saja bergabung dengan Paviliun Penguasa Langit, tetapi dengan cepat menjadi yang paling elit di Paviliun. Yang satu adalah ahli tahap tanpa batas dan yang lainnya ahli tahap nirvana. Meskipun tingkat kultivasi mereka berbeda, kekuatan mereka luar biasa, kata Ye Sueru dengan nada meremehkan, kau tidak kenal mereka berdua. Aku agak bodoh, tapi aku memang sangat tertarik pada mereka berdua, kata Yang Chen sambil tersenyum. Ye Sueru tidak ingin menjelaskan apapun kepada Yang Chen, tetapi karena alasan kesopanan, ia berkata dengan nada yang kurang bersahabat, tidakkah kau tahu bahwa setiap 10 tahun, Paviliun Penguasa Langit memilih 12 bayangan. 12 bayangan adalah 12 orang yang paling layak untuk dikultivasi sepanjang masa. Mereka mewakili 12 jenius paling berbakat. Kedua-belas orang ini dapat berkisar dari alam dewa sejati hingga alam tanpa batas. Dianugerahi gelar ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi, tetapi semata-mata pada bakat dan kemampuan mereka selama 10 tahun terakhir. Yang Chen menyipitkan matanya, tidak tahu apakah harus senang atau tidak senang. Dia gembira karena Zhang Xuelian tampaknya telah memperoleh gelar salah satu dari 12 bayangan. Namun, dia tidak senang karena Li Chongqiao juga menjadi salah satu dari 12 bayangan. Tampaknya Zhang Xuelian dan Li Chongqiao sama-sama menunjukkan bakat luar biasa di Paviliun Dewa Langit. Masuk akal, karena keduanya adalah individu yang berbakat. Li Chongqiao telah merencanakan kematian Mu Gufeng bertahun-tahun yang lalu, tetapi ia juga seorang jenius tingkat atas dengan akumulasi pengalaman bertahun-tahun di alam roh. Setelah tiba di alam selatan, ia tampaknya telah menemukan jalur baru dan bakatnya diakui. Sedangkan bagi Zhang Xuelian, sebagai istrinya, wajar saja jika ia memiliki penampilan seperti itu. Ye Ziming menghela napas, tentu saja, mereka berdua bagian dari 12 bayangan. Li Chongqiao bergabung dengan Paviliun Penguasa Langit 5 tahun lalu dan mengalahkan 32 ahli tahap tanpa batas, menjadi ahli tahap tanpa batas terbaik di Paviliun Penguasa Langit. Apa? Yang Chen mengepalkan tinjunya erat-erat. Tampaknya tidak mudah baginya untuk bersantai begitu dia pergi ke Paviliun Dewa Langit. Sedangkan Zhang Xuelian, dia memiliki lebih dari 15.000 prasasti Dao Inten, dan dia bergabung dengan Paviliun Penguasa Langit kurang dari 5 tahun yang lalu. Kekuatannya luar biasa, dan dia juga memiliki tubuh ilahi Daois. Selain itu, dia dianggap memiliki bakat paling tinggi di Paviliun Penguasa Langit. Lagi pula, dia benar-benar cantik. Mata Ye Ziming menunjukkan kerinduan saat dia berbicara. Yang Chen bisa melihat apa yang dia maksud. Tampaknya Zhang Xuelian sangat populer di Paviliun Dewa Langit. Yang Chen mengangkat bahunya, tidak terlalu terkejut dengan hal ini. Selain Zhang Xuelian dan Li Chongqiao, ada Wang Renyi, Zhang Changkun, Ye Sueru juga memanggil banyak nama, hatinya berfluktuasi hebat. Yang Chen menyaksikan kegembiraan pasangan saudara kandung itu sambil terkekeh pelan dan merencanakan secara diam-diam di dalam hati. Sebagai perbandingan, Yun Qianqiu jauh lebih tenang karena dia lebih tua dan lebih tenang. Kalian bertiga jangan hanya bersemangat, semakin banyak orang di sekitar, dan beberapa ahli panggung agung dari Paviliun Dewa Langit telah keluar. Kurasa tak lama lagi mereka akan memberitahu kita syarat untuk memasuki Paviliun Dewa Langit, kata Yun Qianqiu sambil tersenyum sambil melipat tangannya di belakang punggung. Mendengar ini, Ye Sueru dan Ye Ziming menenangkan diri dan menjadi sangat serius. Memang, semakin banyak orang berkumpul, jumlahnya sedikitnya beberapa ribu orang. Terlebih lagi, tingkat kultivasi mereka semua berada pada tahap pencerahan atau lebih tinggi, yang merupakan persyaratan terendah untuk memasuki Paviliun Dewa Langit. Ini juga menunjukkan prestise Paviliun Dewa Langit. Saat mereka merekrut, orang-orang datang dari segala penjuru. Akhirnya, dua tetua panggung agung berjalan keluar dari kerumunan. Keduanya jelas bertanggung jawab atas Paviliun Surgawi, kekuatan mereka sebagai ahli tahap kendaraan agung tidak bisa dianggap kuat. Dalam pandangan Yang Chen, mereka hanya memiliki lebih dari 10.000 prasasti niat Dao. Meskipun demikian, itu sudah cukup untuk mempertahankan kendali atas situasi. Lagi pula, mereka yang berada di dekat tahap pencerahan dan tahap nirwana, serta beberapa ahli tahap kendaraan besar yang berencana bergabung dengan Paviliun Agung Surga, jauh lebih rendah daripada keduanya.
Apakah kekuatan mereka benar-benar selemah itu? Yang Chen bertanya-tanya dalam hati. Terus terang saja, para ahli tahap kendaraan agung dengan hanya 10.000 prasasti niat Dao tidak akan dianggap tinggi oleh Yang Chen. Akan tetapi, setelah memikirkannya, Yang Chen hanya terkekeh dalam hati. Di mana dia? Garis depan medan perang adalah tempat pasukan elit kerajaan selatan berkumpul. Di sisi lain, paviliun agung surga berada di barisan belakang. Meskipun mereka memiliki beberapa petarung elit, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka yang berada di garis depan. Terlebih lagi, jika kita tidak sedang berperang, seorang ahli tahap kendaraan agung dengan lebih dari 10.000 prasasti niat Dao akan dianggap sebagai pemimpin yang luar biasa. Sangat mungkin mereka memiliki tubuh ilahi Daois, yang cukup langka. Hanya saja, guru-guru yang ditemui Yang Chen jumlahnya terlalu banyak, jadi standarnya pun menjadi lebih ketat. Ia tidak menganggap serius kedua pakar panggung agung ini, tetapi di mata orang lain, mereka sangat dihormati. Tatapan semua orang dipenuhi kekaguman dan kekaguman, berharap suatu hari nanti mereka bisa berdiri di tempat yang sama dan memandang rendah orang lain. Kedua pengurus Great Vehicle Stage tampak menikmati perhatian penonton. Oleh karena itu, mereka berpura-pura batuk beberapa kali sebelum berkata, semua orang di sini pasti datang karena kagum dan ingin bergabung dengan paviliun surgawi agung kami. Kami sangat senang karena Anda telah membuat pilihan yang sangat tepat. Dapat dikatakan bahwa saat ini di garis depan, mayoritas orang kuat di area suci Raja Roh kami telah dikirim ke sana melalui paviliun surgawi agung. Jika Anda ingin pergi ke medan perang, berharap untuk mencapai sesuatu dan menjadi pahlawan, hanya memiliki cita-cita saja tidak cukup, Anda juga harus memiliki kekuatan. Bergabunglah dengan paviliun surgawi kami, dan kami akan membantu Anda menjadi lebih kuat, memberi Anda kesempatan untuk mewujudkan cita-cita Anda dan membalas dendam. Setelah menyelesaikan dialog mereka, kedua administrator panggung kendaraan hebat berhasil menyentuh hati semua orang yang hadir. Banyak orang kuat pergi ke medan perang, tetapi mereka tidak pergi. Mengapa? Pada akhirnya, itu tetap karena mereka kekurangan kekuatan, mereka ingin pergi tetapi takut menjadi umpan meriam. Orang-orang seperti mereka tidak akan bertahan beberapa ronde di medan perang. Namun, itu tidak berarti mereka tidak ingin pergi. Sekarang, dengan kesempatan untuk menjadi lebih kuat dengan bergabung di paviliun surga yang agung, siapa yang tidak menginginkannya? Paviliun surga yang agung berhasil memanfaatkan psikologi ini, sehingga memungkinkan mereka memilih sejumlah besar talenta. Kedua pengurus panggung kendaraan agung memperlihatkan senyum yang tenang, dan setelah pidato cuci otak mereka, mereka melihat ekspresi gembira dan fanatik di wajah para penggarap dan tahu bahwa efek yang mereka inginkan telah tercapai. Ahli panggung kendaraan agung berjubah putih dengan janggut panjang di sebelah kiri terkekeh, tentu saja, bukan berarti kau bisa bergabung dengan paviliun agung surga hanya karena keinginan. Apa tujuan paviliun agung surga? Tujuannya adalah untuk membina para mulia surgawi, sesuai dengan namanya. Namun, kami tidak akan mengizinkan siapapun yang kurang berbakat untuk bergabung. Jadi, untuk semua orang, akan ada beberapa syarat kecil untuk penyaringan. Pertama-tama, syarat pertama, ketika pembicaraan mencapai titik ini, semua orang menjadi bersemangat, telinga mereka menajam, takut mereka akan kehilangan sesuatu yang penting. Ahli tahap kendaraan agung berjubah putih tertawa dan berkata, mereka yang memiliki tubuh ilahi Tao dapat dibebaskan dari semua persyaratan, dan langsung bergabung dengan paviliun surgawi agung kami. Ketika percakapan berakhir, seluruh suasana menjadi sunyi. Jelas, tidak mungkin ada di antara mereka yang dapat memiliki sesuatu yang langka seperti tubuh ilahi Taois. Hanya memiliki prasasti niat Dao yang mencapai lebih dari 10.000 saja sudah sangat langka, apalagi memiliki tubuh ilahi Daois. Hal ini membuat banyak petani tersenyum getir sekaligus bahagia, menyadari bahwa mereka telah kehilangan kesempatan pertama. Kedua administrator tahap kendaraan agung juga merasa sedikit tidak senang, melihat bahwa tidak ada kultivator yang bergabung kali ini yang memiliki tubuh ilahi Taois. Tentu saja, mereka tidak senang akan hal itu. Tampaknya kualitas kelompok pembudidaya ini tidak begitu bagus. Kedua pakar panggung kendaraan hebat itu menggelengkan kepala dalam hati. Namun, mereka tetap berbicara dengan tenang, yah, tidak masalah jika tidak ada yang memiliki tubuh ilahi Daois. Kultivator tahap nirvana awal yang memiliki lebih dari 3 niat Dao juga dapat bergabung dengan paviliun surgawi agung tanpa syarat. Keributan yang tiba-tiba, 3 niat Dao di tahap nirvana. Aku sudah tamat, aku punya 4, tapi aku masih di tahap pencerahan. Tahap pencerahan dan tahap nirvana tidak bisa dibandingkan. Hehe, 4 niat Daomu di tahap pencerahan tidak akan bisa maju ke tahap nirvana, itu semua omong kosong. Nilai dari memiliki banyak niat Dao baru terungkap di tahap nirvana. Ya, pasti sulit bagi mereka yang berada di tahap pencerahan dengan begitu banyak niat Dao untuk memasuki tahap nirvana. Memiliki lebih dari 3 niat Dao di tahap nirvana terlalu sulit. Siapa yang bisa punya sebanyak itu? Saya bersedia. Pada saat ini, sebuah suara muncul dari kerumunan. Yang mengejutkan, suara itu datang dari seorang pemuda tampan, berpakaian putih, yang tampak ramah tamah dan tampaknya belum lama berkultivasi.
Itu Wang Xiyun. Wang Xiyun sebenarnya juga ada di sini. Baik Ye Sueru maupun Ye Ziming tidak dapat menahan diri untuk berseru. Senang melihat Wang Xiyun di sini. Wajah Ye Sueru memerah karena gembira. Hampir tidak perlu bagi Yang Chen untuk berpikir, dia dapat dengan mudah mengetahui bahwa Wang Xiyun adalah sosok yang sangat terkenal. Begitu Wang Xiyun muncul, hal itu menyebabkan banyak perdebatan. Bahkan kedua administrator panggung kendaraan besar memperhatikan dengan saksama, tetapi masih berkata dengan tenang, jadi, Tuan Muda Wang Xiyun dari keluarga Wang. Ini juniornya. Wang Xiyun menunjukkan ekspresi bangga, lalu tertawa santai. Kedua senior tadi menyebutkan bahwa selama seseorang adalah kultivator tahap nirvana awal dengan lebih dari 3 niat dao, mereka dapat bergabung dengan paviliun surgawi tanpa syarat. Memang benar, jawab kedua pakar tahap kendaraan hebat itu. Tanpa ragu atau sopan santun, Wang Xiyun melambaikan tangannya di depan dua ahli tahap kendaraan agung dan segera mengungkapkan niat dao pertamanya. Cahaya hijau memancar, menyebar lembut dan jelas dari niat dao kayu. Lambaian lengan bajunya yang lain, dan niat dao yang kedua mengisyaratkan suatu kekuatan gelap, niat dao kegelapan. Dan kemudian, niat dao yang ketiga muncul, dengan seberkas darah, dan itu adalah niat dao darah. Dia tidak berhenti di situ. Melebihi 3 niat dao, tentu saja, berarti 4. Niat dao keempat kemudian muncul, sebuah wajah besar muncul di udara, melambangkan niat dao yang melahap. 4 niat dao, sungguh melampaui 3 niat dao. Sungguh anugerah luar biasa yang dimiliki Wang Xiyun. Kedua administrator tahap kendaraan agung sangat bersemangat. Perlu dicatat bahwa mereka yang memiliki lebih dari 3 niat dao cukup langka. Meski bukan prasyarat mutlak untuk bergabung dengan paviliun surga yang agung, mereka memang layak untuk dikultivasikan. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.